Pernah nggak sih Anda membaca satu aturan hukum lama, lalu langsung bertanya, kok bisa begini? Ada satu bahasan dalam syariat Islam yang sering disalahartikan, terutama oleh orientalis yang memotong konteks sejarahnya. Padahal, jika dipahami dengan jernih, justru ia menunjukkan betapa telitinya ulama Islam dalam merumuskan hukum demi menjaga hak manusia dan stabilitas sosial pada zamannya. Hari ini kita akan membedahnya, pelan, logis, dan tanpa emosi. Kita mulai dari sebuah simulasi sederhana. Bayangkan seorang perempuan hidup serumah dengan seorang laki-laki. Menurut hukum syariat saat itu, laki-laki tersebut boleh sepenuhnya berhubungan intim dengan perempuan itu, tanpa akad nikah, tanpa saksi, dan tanpa pesta pernikahan. Tapi di sisi lain, ada satu aturan yang terdengar bertolak belakang. Laki-laki itu tidak diperbolehkan menikahi perempuan tersebut, sama sekali. Kalau ia memaksakan akad nikah karena ingin meresmikan hubungan, maka akad itu otomatis dianggap gugur dan tidak sah menurut kaidah fikih. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Bukankah Islam mengajarkan bahwa hubungan intim hanya halal lewat pernikahan? Kenapa ada kondisi di mana seorang perempuan halal digauli seperti istri, tapi tidak boleh dinikahi secara resmi? Untuk menjawabnya, kita harus melepaskan kacamata abad 21, lalu masuk dulu ke konteks sejarahnya. Fakta penting yang sering terlewat. Islam tidak menciptakan perbudakan. Syariat ini turun ketika sistem perbudakan sudah menjadi bagian dari ekonomi dunia. Dari Romawi, Persia, Yunani, India, sampai Cina, dan Mesir kuno. Para filsuf besar seperti Aristoteles bahkan menyebut budak sebagai alat hidup yang bisa bicara. Di era itu, budak bukan sekadar pekerja. Ia adalah aset bernilai tinggi, penopang ekonomi, bahkan simbol status sosial. Dalam hukum Islam, budak perempuan disebut amah, dan Al-Quran menyebutnya dengan istilah legal milk al-yamin, status kepemilikan penuh oleh tuannya. Disinilah kuncinya. Wanita merdeka adalah subjek hukum utuh yang memegang kendali atas dirinya sendiri. Budak, secara hukum berada di bawah otoritas tuannya, karena ia sendiri termasuk bagian dari aset yang dimiliki. Maka ketika Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, syariat menegaskan hanya ada dua pintu yang sah, nikah untuk wanita merdeka, milk al-yamin untuk budak yang sah secara hukum. Dua jalur ini tidak boleh ditumpuk pada orang yang sama dalam satu waktu. Logika kenapa tidak sah dinikahi? Dalam fikih, status kepemilikan dianggap lebih kuat daripada ikatan nikah. Coba kita sederhanakan dengan perumpamaan masa kini. Kalau Anda sudah punya sertifikat hak milik SHM, buat apa Anda repot menandatangani kontrak sewa atas rumah yang sama? Sama halnya dalam hukum Islam saat itu, suami tidak punya hak menjual istri, tidak otomatis menguasai harta istri, dan hubungan mereka adalah kemitraan, bukan kepemilikan. Tuan punya hak menjual budaknya, menyuruh bekerja, dan hasil kerjanya masuk ke tuannya. Jika seorang tuan menikahi budaknya sendiri, akan muncul benturan hukum, ta'arud yang mustahil disatukan. Contoh paling jelas, warisan. Istri berhak mendapat bagian waris, 1/4 atau 1/8. Budak tidak menerima warisan. Bahkan ia sendiri termasuk harta yang diwariskan. Kalau statusnya dobel, istri sekaligus budak, saat tuannya meninggal, apakah dia mewarisi atau diwariskan? Karena jawabannya tidak mungkin dua-duanya, maka fikih menetapkan akad nikahnya otomatis batal. Jadi, hubungan intim bukan halal karena nikah, tapi halal karena status kepemilikan syar'i, milk al-yamin. Jalan keluar yang ditawarkan Islam. Islam nggak cuma memberi aturan, ia juga memberi solusi yang memuliakan. Jika seorang laki-laki, tuan, ingin menikahi budaknya, maka ia harus memerdekakannya dulu.
sehingga statusnya berubah menjadi wanita merdeka. Dan sejak saat itu, hubungan intim jadi haram karena ia bukan lagi milik tuannya. Baru akad nikah boleh dilakukan dengan mahar, saksi, dan semua syaratnya. Rasulullah mencontohkan hal ini pada Syafiyah dan Juwairiyah yang awalnya tawanan, lalu dimerdekakan, kemudian dinikahi. Bahkan maharnya adalah pemerdekaan itu sendiri, sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap hak mereka. Pesan moralnya jelas, kalau serius mencintai, jangan menggantungkan statusnya. Angkat dulu martabatnya, baru resmikan lewat nikah. Kenapa Islam tidak menghapus perbudakan seketika? Karena saat itu, budak adalah pilar ekonomi besar. Menghapusnya dalam satu malam akan menimbulkan kekacauan sosial dan krisis massal. Maka Islam memilih strategi bertahap, mempersempit cara seseorang bisa menjadi budak hanya lewat perang yang sah, tapi memperluas jalan pemerdekaan. Contohnya, kafarah, bayar denda dosa dengan memerdekakan budak. Mukatabah, budak mencicil nilai dirinya untuk bebas. Al-walad, jika budak digauli secara halal lalu melahirkan anak, ia tidak boleh dijual lagi, dan otomatis merdeka ketika tuannya wafat, sementara anaknya lahir sebagai orang merdeka. Artinya, hubungan biologis yang diizinkan itu, dalam jangka panjang, justru menjadi salah satu pintu pemerdekaan alami yang menggerus sistem perbudakan secara perlahan. Sahabat saudara seiman, perlu kita garis bawahi. Hari ini, perbudakan formal sudah tidak diakui lagi secara global, dan ulama Islam pun mendukung penghapusannya. Maka, hukum milk al-yamin sudah tidak relevan secara praktis di masa kini, karena budak yang sah secara syariat memang sudah tidak ada lagi. Tapi mempelajarinya bikin kita sadar, Islam itu detail, hukum-hukumnya nggak dangkal. Ia dirumuskan bukan untuk menindas, tapi untuk mengatur agar keadilan tetap berdiri, bahkan di tengah sistem dunia yang belum ideal. Kalau menurut kalian pembahasan ini membuka wawasan baru, bantu channel ini dengan klik like dan tulis pendapat kalian di komentar. Topik hukum Islam, apalagi yang sering disalahpahami dan perlu kita bahas? Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan notifikasi, biar kalian gak ketinggalan bahasan berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga kita selalu dijaga dari kekeliruan memahami ilmu dan diberi hati yang lapang menerima kebenaran. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.